Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jemaah maghrib dan jemaah ta'lim Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita bersyukur sampai saat ini Allah masih mencurahkan sehatnya kepada kita semua, rahmatnya, nikmatnya, ya, dan segala macam kesempatan yang bisa kita lakukan yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuklah kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini ya kita mulai menghitung ya tahun Masehinya di tanggal 1 Januari ya, pergantian tahun. Jadi memang kalender itu yang umumnya dipakai ada dua, ada kalender Masehi, kalender Hijriah. Ya, kalau Masehi itu yang Syamsiah, tapi kalau yang Hijriah itu Qamariyah. Jadi Syamsiah itu berpedoman kepada putaran matahari, tapi kalau Qamariyah itu berdasarkan bulan. Ya, nah Islam itu sebelumnya menggunakan Masehi, terus kemudian pada masa Umar bin Khattab ini ingin membuat satu kalender khusus untuk Islam. Maka kemudian dibuatlah kalender Hijriah yang dihitung berdasarkan awal hijrahnya Rasulullah. Jadi kalender hijrah itu mulai ada pada masa Umar bin Khattab, dan sebelumnya menggunakan kalender biasa, kalender Masehi. Nah, Islam itu dalam beberapa hal itu menggunakan pedoman Qamariyah berdasarkan bulan, tapi dalam beberapa hal menggunakan Syamsiah, menggunakan putaran matahari. Misalnya waktu sholat, ya, waktu sholat dalam Islam itu menggunakan Syamsiah, ya, menggunakan Syamsiah, berpedoman pada putaran matahari. Sholat subuh itu waktunya adalah ketika terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi ini menggunakan pedoman matahari. Zuhur juga begitu. Itu ketika dulu Syams, ketika matahari itu condong, ya, miring dari tengah-tengah, dari waktu istiwa. Jadi kalau pas di tengah-tengah itu namanya istiwa, terus kemudian condong sedikit ke barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Jadi pedomannya matahari. Nanti waktu asar itu posisi matahari itu sudah condong banget gitu, sehingga pedomannya bayang-bayang matahari itu panjangnya sama dengan benda aslinya. Ya, jadi kalau kita dulu gak punya jam itu pedomannya begitu, ya, ditaruh kayu, nanti kemudian dilepaskan, oh sudah sama nih panjangnya, nanti masuk waktu asar. Tapi kalau orang tua dulu nggak perlu pakai itu, Pak. Mereka tuh sudah bisa teni lah gitu ya. Posisi matahari begini, teringnya seperti ini, udah masuk waktu asar.
Nah, maghrib itu juga begitu. Itu maghrib terbenamnya matahari. Dan kita nggak perlu melihat terbenamnya tidak. Zaman dahulu itu orang pintar. Saya ingat di kampung saya itu tidak terlihat matahari itu terbenam, tapi ayah saya itu tahu sekarang udah maghrib. Melihat dari apa? Dari daun gitu. Jadi dia bisa melihat daunnya sudah begini, itu udah maghrib begitu. Ya, jadi orang dulu tuh ilmu titan, Pak. Ilmu titan gitu ya. Kalau kita hari ini udah gampang, jamnya sudah ada. Dulu punya jam tuh masya Allah. Orang khusus Pak punya jam itu, jam tangan, apalagi jam tangan. Saya ingat waktu kecil itu ikut lomba-lomba itu hadiahnya jam tangan Citizen tuh, masya Allah senangnya tuh umum banget gitu. Itu mahal banget waktu itu, mereknya Citizen. Jadi kan masih hidup nggak zaman merek itu? Sudah, pokok masih hidup. Masih muda apa? Sudah sepuh. Ya. Ini merek lama ya. Sekarang udah lain-lain mereknya. Dulu dengan saya Citizen, Alma, Seiko 5 itu merek-merek lama waktu itu ya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu kita puasa, ya. Puasa itu juga pedomannya adalah matahari. Jadi kita mulai puasa itu adalah terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti ini juga menggunakan syamsiah. Bayar zakat syamsiah juga. Bayar zakat fitrah itu hitungannya apa? Hitungan terbenam matahari juga gitu. Zakat fitrah. Jadi orang yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan terkena zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya sesudah terbenamnya matahari, berarti nggak terkena zakat fitrah. Pedomannya matahari juga. Kalau wafatnya itu sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, ya sudah wafat sebelum terbenamnya itu, berarti dia nggak terkena zakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya sesudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, 1 menit setelah maghrib meninggal, ya, berarti dia terkena zakat fitrah karena dia ada di saat terbenamnya matahari itu di akhir bulan Ramadan. Nah, jadi sholat menggunakan syamsiah, puasa juga syamsiah. Dari sisi waktu pelaksanaannya itu ya. Haji juga begitu, ya. Kapan wukuf, ya, jamnya itu syamsiah. Tapi kalau harinya Komariah. Jadi ini gabungan ini. Kalau Ramadan kita menentukan kapan waktu kita tanggal berapa itu pedomannya adalah Komariah. Jadi tahunnya Ramadan itu kapan? Yaitu di saat terbenamnya matahari di akhir bulan Sya'ban. Tapi yang dilihat bukan matahari. Yang dilihat saat itu adalah posisi bulan. Ya. Jadi di saat terbenamnya matahari itu yang dilihat posisi bulan, berarti pedomannya bulan. Jadi menghitung bulannya berdasarkan Komariah, tapi pelaksanaan puasanya itu syamsiah. Haji juga begitu. Ya. Tanggal 8, 9 Zulhijjah itu tanggalnya berdasarkan Komariah. Tapi pelaksanaan hajinya, waktu wukufnya, waktu melontar jumrahnya, itu waktunya menggunakan syamsiah. Wukuf itu kapan waktu puncaknya? Yaitu di waktu zuhur. Zuhur itu menggunakan syamsiah, matahari gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, maksud saya begini, kita tidak usah rebutan memiliki, itu maksud saya itu. Wah, ini masa ini punyanya orang Nasrani, kita tuh Hijriah, kita menggunakan ini, itu ribet urusannya nanti. Ya, karena kita juga menggunakan
Syamsiah itu. Cuma untuk menghitung hari, tanggal itu memang menggunakan Qamariah. Itu mulai maghrib. Tapi kalau ibadah-ibadah yang lain itu Syamsiah juga gitu. Kita menghitung usia kita menggunakan apa? Panjenengan menghitung umurnya Hijriah apa Masehi? Masehi. Ditanya apa umur jenengan berapa? 40 tahun. Mesti hitungnya Masehi gitu. Ya. Rasulullah juga ditanya lahir tahun berapa? Pasti Masehi. Karena sama Rasulullah lahir nggak ada. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maksud saya ini dua-dua ini adalah rahmat Allah, ya. Jadi putaran matahari, putaran bulan, semua itu rahmatnya Allah. Berdasarkan putaran matahari, putaran bulan, kita bisa menghitung waktu. Jadi dua-duanya itu rahmatnya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan pergantian tahun Masehi ini, kita kan menggunakan hidup kita menggunakan tahun Masehi ini, kita menghitung usia itu Masehi. Sehingga kalau ditanya jenengan tahun Hijriahnya lahir tahun berapa, mungkin banyak nggak tahu, Pak. Mungkin banyak nggak tahu. Ya. Jadi aneh juga kalau kita terlalu antipati dengan Masehi, padahal tahun Hijriahnya aja nggak tahu lahirnya tahun berapa. Apalagi nanti tanya bulan apa, tanggal berapa. Tapi itu bisa dihitung, Pak. Bisa dihitung. Saya dulu waktu kuliah itu belajar ilmu falak namanya. Ilmu falak itu ada pelajaran khusus berkaitan dengan kalender. Jadi kita bisa mengetahui kita ini dulu lahirnya itu tahun berapa Hijriah, bulan apa, hari apa, jam berapa, itu bisa dihitung. Bahkan ada kita juga hitung tahun Saka, tahun Saka. Jadi kan masih hidup tahun Saka malu banget. Tahun Saka itu apa? Iya, itu bisa dihitung, Pak. Ya, dalam ilmu falak bisa dihitung. Ya, saya ingat banget waktu belajar ilmu falak itu beli kalkulatornya itu, ya Allah. Second, Pak, lah mahal, Pak, itu. Jadi syaratnya itu FX 3.600 atau berapa gitu, Pak. Jadi syarat kalkulatornya itu yang bisa untuk menghitung itu. Jadi kalau kalkulator pasar itu nggak bisa, Pak, hitung itu. Ya. Itu ada khusus kalkulatornya itu, minimal serinya FX berapa gitu. Dan itu harganya mahal. Nah, untuk kemampuan ekonomi saat itu, wah, itu kelabakan benar, Pak. Nyari secondnya, ya, nyari second itu. Kenapa? Semua kita harus punya. Karena 30 itu semuanya megang itu gitu, ngitung. Enak banget waktu itu, wah senang banget waktu belajar itu. Teman-teman itu kita tanya semua, Bapak lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Kok enggak Hijriahnya enggak? Tak cari ya. Tuh, gitu. Itu senang banget waktu. Bapak dulu lahirnya di tanggal sekian Hijriah gitu kan, bulan ini tahun segini. Itu senang banget itu. Ya. Itu teman-teman yang non syariah, ini kan falak itu kan khusus di fakultas syariah ya, yang belajar falak itu di fakultas syariah. Itu yang non syariah itu senang banget tuh. Dia nanya kita, tolong cari ini. Saya lahir tahun berapa ya? Saya dulu lahir. Jadi kita bisa nyari itu. Tapi sekarang jadinya kita tanya saja, lupa semua. Iya. Tapi sekarang aplikasi udah gampang sekarang ya. Sudah ada aplikasi, udah gampang. Wah, kalau dulu nyari semua, Pak. Waris itu kita belajar ilmu waris itu muter tuh kepala itu, Pak. Dia ngitung-ngitung waris itu. Udah dihitung kok kelebihan dia. Ini gimana nih kelebihan harta mau diapain ini? Wah, dihitung lagi persentasenya, dibulatin berapa gitu ya, penyebutnya disamakan berapa gitu. Sekarang itu, Pak, ada aplikasi waris, ya Allah, gampang banget. Ya, kita mau tahu ini yang meninggal ini, ahli warisnya ini, hartanya sekian, berapa, siapa yang berhak mendapatkan harta warisan ini, berapa bagiannya, langsung jadi, Pak, itu. Langsung jadi.
Saya sering diminta orang untuk membagikan warisan itu. Loh, kok cepat banget? Iya mas, dia kerja itu aplikasi dulu gitu. Semua orang bisa sepanjang dia punya aplikasi itu. Gitu. Ada tasgil, saya sering menggunakan namanya tasgil. Jadi aplikasi waris tasgil itu. Jadi tinggal isi yang meninggal apa, yang ditinggalkan siapa gitu. Jadi dia sudah menghitung sendiri kalau ini ada, oh ini tertutup oleh ini. Misalnya anak itu terblokir oleh orang tuanya. Itu kalau kita tulis ada orang tua, terus misalnya meninggal A, ahli warisnya ada B itu punya anak namanya C punya anak. Itu kalau kita ketik di situ, itu nanti dia blokir, terblokir semua ini. Ya, jadi ada. Tapi kalau dulu sebelum ada aplikasi kita harus hafal itu. Oh ini tertutup oleh ini terkurangi jatahnya gara-gara ini. Ibu kalau punya anak itu dapat jatah 1/6. Kalau nggak punya anak dapat jatah 1/3. Istri kalau ada anak dapat jatah 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Nah kayak gitu-gitu. Itu dulu dihafal Pak itu dihafal dulu. Itu mumet ngapalnya itu. Karena perubahan-perubahan itu. Ibu itu bagiannya apa saja. Kalau ada ini segini, kalau nggak ada ini segini. Ributnya itu kan begitu Pak. Ya. Anak perempuan dapat berapa? Ya tergantung gitu kan. Dia punya saudara nggak ya gitu. Kalau punya ini begini dapat begini. Itu ilmu waris itu, mumetnya itu kita menghafal itu. Kita harus tahu perubahan-perubahan. Ya, jadi ada yang nukson itu namanya mengurangi. Dia dapat warisan tapi terkurangi gitu, terkurangi jatahnya. Tapi ada yang namanya terblokir itu nggak dapat sama sekali. Misalnya saudara tuh nggak dapat sama sekali sepanjang ahli waris punya anak. Jadi kalau ahli waris punya anak, saudara nggak dapat. Gitu. Jadi terblokir ya gitu. Itu mah gak dapat sama sekali gitu. Tapi kalau anak tidak memblokir ibu, gak memblokir ayah, dia hanya mengurangi haknya saja gitu. Jatahnya dari 1/3 menjadi 1/6. Nah sekarang Pak Bu, jangan gak usah belajar itu. Cukup ngisi di aplikasi langsung muncul itu. Ya. Cuma kalau kita tahu ilmunya kan lebih mantap gitu aja ya. Oh iya ini memang terblokir, oh ini gitu. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kok nyampe mana-mana ini. Ya. Yang menarik itu ini, saya langsung kesini aja. Nah ini sering kalau udah tahun baru ini ya Allah, ini didiskusikan, ini tidak penting didiskusikan, kok didiskusikan gitu. Umur kita bertambah atau berkurang gitu. Nah untuk apa sih untuk mendiskusikan sampai berdebat mati-matian kayak gitu, sampai berantem hanya gara-gara nanya umur kita bertambah atau berkurang. Yang satu untuk usia kita umur kita tuh bertambah, oh enggak berkurang. Yang tinggal tanya aja ya, jenengan tuh mendefinisikan umur itu apa? Itu aja jelas sudah. Oh umur itu menurut saya adalah masa hidup yang sudah kita lewati. Ya kalau begitu berarti ganti tahun berarti tambah umur gitu. Oh menurut saya umur itu adalah sisa hidup yang akan kita lewati. Ya kalau begitu tambah tahun ya umurnya berkurang. Oh gitu. Ayo ulang gitu. Nah terus pedoman kita apa? Nah gampang aja, pedoman kita itu ya ada di kamus gitu aja selesai. Buka kamus. Apa yang dimaksud dengan umur? Jelas sudah selesai sudah itu. Ya, semuanya kita berdasarkan ensiklopedinya kan. Kamusnya apa gitu. Ternyata dalam kamus itu umur itu atau usia itu adalah kehidupan yang sudah kita lewati, bukan kehidupan yang akan dilewati. Ternyata umur itu yang sudah dilewati. Makanya kalau kita ngisi di belangko misalnya ya usianya berapa, pasti yang dimaksud adalah
yang sudah dilewati, ya. Lah kalau nanti sisa yang akan dilewati, lah hitungnya gimana? Kalau kita nggak tahu sampai kapan ya, gitu. Itu kok ya diperdebatkan, nggak bisa-bisa. Ya, tapi ya untuk memantapkan ya sudah masalah ya kita mantap. Islam itu sebetulnya umur menurut Islam itu bertambah atau berkurang ya. Nah, ya nggak apa-apa lah. Ya tinggal cari aja dalil-dalilnya. Kalau dalam kehidupan kita jelas ya kamus mengatakan umur itu ya sesuatu kehidupan yang sudah kita lewati, sehingga kita menghitung umur kita semakin lama hidup kita umur semakin bertambah. Iya kan? Kalau kita menghitung hidup yang sudah kita lewati, berarti kan umur itu semakin ganti tahun semakin bertambah. Makanya kalau hari ini umur kita 30, ya tahun depan ya 31, nggak mungkin dikurangi jadi 29 kan? Ya 31. Tahun berikutnya lagi ya 32, dan itulah realitas kehidupan kita. Nah, terus dalam Islam itu bertambah atau berkurang? Nah, ini menarik biar kita mantap jadi Bapak Ibu kan. Coba kita lihat surah Yasin ayat 68. Ya, Yasin 68. Al-Quran bicara wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qil. Ternyata Allah katakan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, berarti umur itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi Al-Quran membahasakan umur itu bertambah. Jadi barang siapa yang kami panjangkan umurnya, bukan yang kami pendekkan, bukan yang kami kurangi, enggak. Siapa yang kami panjangkan umurnya, terus kehidupan Allah berikan, kan maksud Allah itu. Siapa yang hidupnya terus kami tambah lagi, besok tambah lagi, jadi umurnya berarti perjalanan hidupnya semakin bertambah. Maka semakin lama hidupnya seseorang itu, kata Allah, kami akan kembalikan orang itu seperti kondisi awal saat dia diciptakan. Jadi kalau umur kita ditambah terus, kita itu sesungguhnya kembali kepada kondisi atau keadaan awal kita diciptakan. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu awal kita diciptakan itu kondisi kita seperti apa, itu nanti kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 54. Ya, ada Pak Rum di sini. Ya. Ya. Nah, Al-Quran membahasakan umur itu bertambah, ya kan? Coba kita lihat bahasa hadis. Nah, Rasulullah gimana mengatakan? Kata Rasulullah, khairun nas man tula umuruhu wa hasuna amaluhu, wa su'un nas man tula umuruhu wa sa'a amaluhu. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang panjang umurnya, bertambah umurnya. Tula itu dalam bahasa Indonesianya itu bentuknya pasif, diawali dengan di. Ya, kalau tola itu panjang, tawala memanjangkan. Kalau tula dipanjangkan. Itu bahasa Arabnya begitu. Tula, man tula. Ya, kalau panjang sifat namanya tawil. Tawilun itu panjang. Kalau tula dipanjangkan. Di barang siapa yang dipanjangkan apa? Umuruhu, umurnya. Berarti umur bertambah kan? Baik Al-Quran maupun hadis membahasakan umur itu bertambah. Jadi kita nggak usahlah kita mengatakan usia kita berkurang, nggak tahu, karena dia bertambah. Ya, cuman sisanya yang berkurang. Berkurang sisanya karena usia itu sudah ada paketnya. Karena sudah ada paketnya.
Paket hidup kita misalnya 60 tahun, berarti semakin lama perjalanan hidup, semakin bertambah umur kita, berarti sisanya berkurang. Cuma kita nggak tahu tinggal berapa masalahnya. Tapi kita sadari, kita yakini itu berkurang. Kurangnya tinggal berapa? Itu rahasia Allah. Tapi kita yakini bahwa usia kita itu ada batasnya. Ya, usia kita ada batasnya. Karena nanti kalau disebutkan usianya, manusia itu nanti ya sistem kebut setahunan, Pak. 1 tahun menjelang meninggal baru kebut beribadah. Kayak mau ujian itu, Pak. Ujian itu kan SKS, sistem kebut semalaman. Jadi besok ujian semalaman itu kebut belajar. Nah, ini kalau umur itu diketahui sampai kapan, saya khawatir kebut setahunan gitu loh. Ya. Seperti pernah kejadian. Jadi ada orang yang dia bisa komunikasi dengan syaitan, dengan jin, gitu ya, dengan jin. Terus kemudian disitulah ya, jin itu mengatakan bahwa dia itu akan hidup 100 tahun lagi. Jin itu mengatakan kamu akan hidup 100 tahun lagi. Ternyata dia musibah sama jin. Ini orang ketika disebutkan kamu masih hidup 100 tahun lagi, setelah itu santai Pak ibadahnya. Santai ibadahnya. Ternyata apa? Gak nyampe 100 tahun sudah meninggal. Nah itu bahayanya kalau Allah menyebut berapa usia kita. Dan saya khawatirnya lagi nanti ya tidur di jalan raya, Pak. Saya gak akan mati, umur saya masih 5 tahun lagi, Pak. Terus terjun dari pesawat, kemudian terjun, gak akan mati gak, uang saya mah catatannya masih 5 tahun lagi. Nah baik, jadi kembali ke sini bahwa umur kita memang Al-Quran mengatakan itu bertambah, hadis juga mengatakan bertambah. Untuk apa kita pahami ini bertambah? Biar kita syukur. Karena ada tambahan usia berarti ada tambahan nikmat. Di sinilah kita diminta untuk bersyukur. Tapi di satu sisi ya kita juga menyadari sisanya berkurang. Untuk apa kita pahami sisa berkurang? Biar kita hati-hati, biar kita siap-siap gitu. Jadi memang dua sisi harus kita pahami. Dan satu sisi adalah usia bertambah untuk memunculkan rasa syukur kita, nikmat Allah tambah. Tapi di sisi lain mengingatkan kita bahwa kesempatan hidup sudah berkurang, sehingga kita memperbanyak bekal. Jadi kita lihat dua sisi, maka nggak usah diperdebatkan, dibenarkan aja dua-duanya. Ya, dia bertambah biar kita bersyukur, berkurang biar kita hati. Jadi keduanya bagus, Pak. Yang nggak bagus kalau berantem, itu nggak bagus. Nah, tadi kita kembali ke surah Yasin tadi ya. Jadi kalau umur ditambah kembali seperti kondisi awal. Seperti apa kondisi awal itu? Itu ada dalam surah Ar-Rum ayat 54. Nah ini sebetulnya ini sudah pernah kita sampaikan kalau nggak salah ya. Ini kita itu aja ya, merefresh aja ya, menyegarkan kembali. Allah katakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikan lagi sesudah kuat itu kembali lemah dan berubah. Nah, jadi Ar-Rum ayat 54 ini menceritakan kondisi kehidupan kita
yaitu kita diawali dari kondisi yang lemah menjadi kuat, kemudian Allah jadikan lemah kembali terus berubah. Ini pasti akan kita lewati kalau umur kita dipanjang. Oleh karena itu surah Yasin 68 mengatakan wa man nu'ammirhu nunaqis fil khalq. Kalau manusia itu kami panjangkan umurnya, maka dia akan kembali seperti kondisi awal. Kondisi awal tadi apa? Lemah. Kalau umurnya dipanjangkan kembali lemah. Nah makanya Allah mengatakan kami ciptakan kamu dari kondisi lemah, kemudian kami jadikan kuat, kemudian kembali lemah. Berarti Bapak Ibu, usia-usia kita hari ini semakin tambah usia. Berdasarkan ayat ini harus menyadarkan kita ya bahwa kondisi kita itu melemah. Dirasakan atau tidak dirasakan. Sebetulnya setiap hari itu ada pengurangan. Cuma nggak terasa karena pengurangan itu benar tuh. Tiba-tiba kecepatannya nambah plusnya. Tiba-tiba kok sekarang nggak kelihatan ya. Dulu saya ingat kacamata saya itu hanya plusnya itu cuma 75. Sekarang sudah plus 2 coba. Jadi kalau saya buka kacamata itu HP nggak manfaat. Saya kalau nggak pakai kacamata HP nggak manfaat. Ya nggak bisa baca apa gitu. Ya. Jadi bagi saya ini paling penting, lebih penting dari HP. Kalau kacamata ketinggalan mumet. Apalagi mau belanja, Pak. Harganya berapa ya? Itu nggak kelihatan gitu, itu nggak kelihatan gitu. Kalau HP ketinggalan masih tenang sempat, yang penting kacamatanya di bawah. Kalau kacamata ketinggalan mumet gitu. Lagi kalau ketinggalan dompet Pak ya. Sudah belanja, tinggal dompet, tinggal HP lah bayar pakai apa gitu. Nah, kita dulu diciptakan dari kondisi lemah. Nah, seperti apa kondisi lemah itu? Secara fisik Bapak Ibu, kita dulu lahir dalam kondisi lumpuh. Ya, semua kita lahir dalam kondisi lumpuh. Kemudian kita lahir dalam kondisi bisu. Ya. Lisan kita lemah. Penglihatan kita lemah. Kita lahir dalam kondisi buta. Kita juga lahir dalam kondisi tuli. Kita lahir dalam kondisi idiot, nggak tahu apa-apa. Ya, kita lahir dalam kondisi fakir. Ya, nggak punya apa-apa. Itulah kondisi kita ketika lahir lemah. Maka Allah mengatakan dhafin, lemah. Ya, apanya yang lemah? Fisik lemah, mental lemah. Semuanya lemah. Cuma satu yang kuat, yaitu tangisan kita. Hanya itu kita andalkan. Ini membuat orang tua kita tersenyum, ya, keluarga tersenyum, itu karena tangisan kita. Jadi kalau anak lahir menangis, itu yang hidup, yang tersenyum dan tertawa. Tapi kalau anak lahir tidak menangis, maka yang hidup yang menangis. Tapi kondisi ini jangan dipertahankan Bapak Ibu. Ya, nanti di saat kita wafat harus kita balik. Ketika kita wafat, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Jangan kita yang menangis ketika wafat, orang tersenyum ketika kita wafat. Itu berarti hidup kita tidak bermanfaat. Berarti hidup kita mensengsarakan orang lain, sehingga orang lain senang kalau kita tidak ada. Si fulan meninggal Pak, alhamdulillah. Langsung syukuran. Yang meninggal kesakitannya luar biasa sampai menangis, sakit-sakitnya sakaratul maut. Ya. Nah, biarkan kita ketika lahir kita menangis, orang akan bahagia. Tapi di saat kita meninggal,
kita ubah kita yang berbahagia, orang yang menangis, merasa kehilangan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, ya. Setelah kondisi lemah tadi, kemudian Allah ini menarik Bapak Ibu. Tsumma ja'ala. Kemudian Allah jadikan, ya. Allah enggak langsung, ya. Mimba bidhafin kuwah, enggak langsung, ya. Tapi tsumma ja'ala, ada kata tsumma ja'ala. Enggak langsung, ya, mimba bidhafin kuwah. Tapi ada tsumma ja'ala. Itu Allah tulis di tsumma ja'ala. Kemudian Allah jadikan. Kenapa penting kata tsumma ja'ala? Kemudian Allah jadikan, karena Allah membuat kita sadar bahwa perubahan itu bukan perubahan secara otomatis. Jadi perubahan dari lemah ke kuat itu bukan otomatis, tapi di situ ada campur tangan Allah. Jadi kita dulu lumpuh, hari itu nggak boleh. Jadi kembali baik ini bisa benar. Kita dulu lumpuh, lalu sekarang sudah tidak. Ini harus kita pahami. Kita tidak lumpuh ini bukan berubah dengan sendirinya, tetapi dari lumpuh menjadi tidak lumpuh, di situ ada campur tangan Allah. Allah mengatakan kami jadikan, Allah jadikan. Untuk apa? Untuk kita bersyukur. Karena kalau kita tidak sadari bahwa Allah yang membuat dari lumpuh menjadi tidak lumpuh, kita lepas dari syukur kepada Allah. Kita anggap ini sudah alami begini. Kemudian Allah katakan, aku jadikan kata Allah, biar kita itu bersyukur kepada Allah. Kita teringat, ya Allah, dulu aku lahir lumpuh, tapi sampai saat ini masih bisa berjalan. Itu yang kita syukuri terus setiap hari. Kita syukuri terus. Karena satu saat akan Allah kembalikan menjadi lumpuh. Itu masalahnya. Ya, akan Allah kembalikan. Karena kalau umur dipanjangkan kembali seperti semula, dhaif, kuat, dhaif lagi. Nah, sekarang Allah masih memberikan kekuatan. Ini yang membuat kita bersyukur. Maksud saya begitu, bahwa peristiwa perubahan ini bukan peristiwa yang otomatis, tetapi ada campur tangan Allah. Disitulah kita harus memohon kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita tetap diberikan kekuatan itu. Kita mohon kepada Allah karena ini, ya, ada campur tangan Allah di situ. Kita minta setiap hari kepada Allah, kita minta kekuatan. Kekuatan apa ya? Kekuatan fisik, kekuatan pendengaran, kekuatan penglihatan, kekuatan dalam berbicara. Semuanya kita minta, termasuk kekuatan di ingatan. Dan itu memang berkurang, memang bertambahnya usia itu berkurang. Ingatan kita berkurang. Tapi di situ bukan otomatis. Disitulah aturan Allah main gitu. Nah, sehingga kalau itu otomatis pasti semua orang sama perubahannya. Tapi kenapa lain orang lain perubahannya? Panjangnya tidak ada yang pakai kacamata, coba bayangkan. Padahal mungkin usianya di atas saya, dimanfaatkan sebagai kacamata. Oh, bapak kacamata ya. Yang lain tidak pakai kacamata gitu. Mungkin usianya di atas saya gitu. Kenapa kok saya sudah pakai kacamata? Artinya apa? Di situ kan peran Allah masuk itu. Tapi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kenapa saya usia segini sudah beruban? Kok si pulang di atas saya usianya kok belum beruban? Di situ kan campur tangan Allah. Ya. Kalau yang berubannya lebih awal, bersyukurlah. Ya. Allah itu menginginkan kita itu merasa diri kita sudah tua meskipun masih muda. Ya. Merasa tua meskipun masih muda itu menguntungkan Bapak Ibu. Yang membahayakan itu adalah sudah tua merasa muda, itu bahaya. Maka kalau ada orang usianya sudah tua tapi rambutnya belum beruban, itu berbahaya.
usianya sudah tua, tapi rambutnya nggak berubah, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Dia lupa kalau dia masih merasa muda. Padahal kita harus sampaikan penyakit orang masa muda itu adalah tulul amal. Tulul amal itu apa? Rasa hidupnya masih panjang, masih lama. Nah, orang kalau rasa hidup masih lama, ibadahnya santai apa sempet? Santai, ya, santai. Tapi kalau udah putih semua kayak gini, udah botak lagi, kayaknya hidup gak lama lagi. Jadi sudah siap-siap. Oleh karena itu Bapak Ibu, umpan jangan disemir. Umpan jangan disemir dengan semir hitam, itu bahaya. Kenapa bahayanya? Takut kita merasa muda. Bahayanya kita ngapusi diri kita sendiri. Sudah tua, tapi pas ngajak kayaknya masih muda saya. Akhirnya santai, itu berbahaya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalau hari ini kita sudah ada bebannya. Nah, ini beban ini hati-hati. Tapi nggak masih muda bener ini. Masih muda bener itu. Ya, ini Allah katakan, ya, kembali lemah plus ber. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi tambah usia nanti kita akan kembali seperti semula, artinya kita akan kembali lumpuh, kembali bisu, kembali buta, kembali idiot, kembali miskin, tidak punya apa-apa, tidak menghasilkan lagi, akan kembali seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita masih berada dalam kondisi kuat ini, meskipun kuatnya sudah mulai turun, ya Bapak Ibu ya, kuatnya sudah menurun. Ya, tapi kan masih bisa beraktivitas, mari kita manfaatkan betul ya sisa-sisa kekuatan yang masih Allah berikan kepada kita ya untuk memperbanyak total kita, untuk memperbanyak beramal saleh. Sebagaimana yang Rasulullah katakan tadi, sebaik-baik manusia adalah bertambah umurnya, bertambah kebaikannya. Tambah umur, tambah soleh, tambah umur, tambah taat, tambah umur, tambah ikhlasnya, tambah umur, tambah sabar, tambah umur, tambah syukur, tambah umur, tambah istiqomah, tambah umur, tambah qanaah, tambah umur, tambah tawadhu. Insya Allah itulah sebaik-baik manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memulai di tanggal 1 Januari ini, mari kita mulai merubah kepada yang lebih baik. Monggolah bersama dengan apakah yang mau kita tingkatkan itu peran sebagai hamba atau peran sebagai khalifah. Kalau peran sebagai hamba berarti hamdu minallah, kita tingkatkan apa yang kita perbaiki, sholat dan alhamdulillah. Kita perbaiki puasa kita, perbanyak puasa sunnahnya, baca Al-Qur'annya, zikirnya. Ini semua adalah peran kita sebagai hamba, yaitu hamdu minallah. Nah, demikian juga peran kita sebagai khalifah. Peran sebagai khalifah itu berarti hamdu minannas. Kita berperan sebagai anak, kita berperan sebagai orang tua, kita berperan sebagai suami, berperan sebagai istri, berperan sebagai tetangga, berperan sebagai teman. Mungkin ada yang berperan sebagai RT, sebagai RW dan seterusnya. Ada peran sebagai anak mantu, berperan sebagai mertua. Ini semua adalah peran kita sebagai khalifah dalam hidup ini yang harus kita perbaiki. Ya, peran kekhalifahan kita. Dan itu tidak kalah banyaknya daripada peran sebagai hamba. Dan peran ini itu terus menerus. Sebagai anak, meskipun panjenengan sudah dipanggil Mbah Aku, Mbah Mutu, tetap saja kita sebagai anak. Anak dari orang tua. Nah, orang tua kita kan sudah meninggal, tetap saja kita punya orang tua. Tetap saja kita punya peran terhadap orang tua kita meskipun sudah meninggal. Apa peran kita sebagai anak terhadap orang tua? Yang pertama, kita doakan orang tua kita. Ini tidak akan pernah selesai. Sampai kita meninggal, kita terus peran sebagai anak mendoakan orang tua. Ya. Yang kedua adalah kita melaksanakan nasihat-nasihat orang tua. Kita ingat-ingat orang tua kita dulu nasihat
kita amalkan nasihatnya, maka ini jadi amal jariah bagi orang tua kita. Jadi kalau nasihatnya kita laksanakan, berarti ilmunya bermanfaat, berarti amalnya mengalir. Jadi termasuk ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Terus yang ketiga apa? Kalau orang tua kita masih punya teman, kita silaturahim ya ke temannya orang tua kita. Itu kata Rasulullah, kita sudah melanjutkan silaturahimnya orang tua. Berarti orang tua kita meskipun sudah meninggal, dia tetap mendapat pahala silaturahim. Siapa yang melakukannya? Anak. Dan yang keempat, meskipun ini ada khilafiyah, yaitu bersedekah atas nama orang tua. Meskipun ini khilafiyah, ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Sehingga nanti di kurban misalnya ada yang mengorbankan atas nama orang tua, ada yang tidak setuju. Monggo lagi ini tidak ranah khilafiyah. Tapi yang tidak ada khilafiyahnya, doakan orang tua, laksanakan nasihatnya, terus kemudian silaturahim kepada teman-teman. Ini tidak ada khilafiyah. Ini peran kita sebagai anak. Nanti sebagai orang tua, peran orang tua itu tidak saja menyelamatkan diri kita, tapi juga harus menyelamatkan orang yang berada di tanggungan kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi sebagai orang tua jangan pengen masuk surga sendiri, gitu benar. Tapi harus ajak-ajak orang yang berbawa tanggungnya, anaknya. Sebagai suami ngajak istrinya, sebagai istri cari surga dari suami. Kalau suami ngajak istri nyari surga dari suami. Karena surganya istri itu ada pada ridhonya suami. Sebagaimana surganya anak ada pada ridho orang tua. Maka hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan seperti ayah sama anak perempuan. Maka suami harus memperlakukan istri seperti anak perempuannya. Sayangi dia seperti menyayangi anak perempuan. Beri dia nafkah seperti beri nafkah pada anak perempuan. Dan anak perempuan itu kalau sudah bersuami, maka dia harus memperlakukan suaminya seperti dia memperlakukan ayahnya. Maka kalau anak nggak boleh melawan kepada orang tua, maka istri tidak boleh melawan kepada suami. Kalau anak nggak boleh berbahasa kasar kepada orang tua, maka istri juga nggak boleh berbahasa kasar kepada suami. Kalau anak tidak boleh mengatakan moh kepada suami, istri pun juga tidak boleh mengatakan moh kepada suami. Jadi hubungan antara suami istri seperti hubungan anak dengan orang tua. Karena ketika ijab qabul itu satu ijabnya berbeda. Serah terima jabatannya itu pada ijab qabul. Maka kata Rasulullah, ayyuma imra'atin shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ata'at zawjaha dakhala jannah. Wanita manapun sholat 5 waktu dilakukan, puasa Ramadan dilaksanakan, kehormatan dijaga, lalu taat pada suami, maka dia akan masuk surga di pintu manapun yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu hati-hati, hubungan suami istri itu bukan hubungan setara, ya, bukan hubungan setara, bukan sederajat. Kalau kita anggap sederajat, bahayanya tidak ada yang menghormati dan dihormati, tidak ada yang merasa lebih dan kurang, akhirnya merasa aman semaunya gitu, semaunya, tidak mau dinasihatin. Kenapa? Karena merasa sederajat. Maka laki-laki suami itu berada di atas derajatnya dari istri, karena dia pemimpin, maka dia bertanggung jawab. Istri tidak bertanggung jawab terhadap suami, tapi suami bertanggung jawab pada istri. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita perbaiki peran kita ya di tahun 2026 ini lebih baik peran sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, termasuk juga sebagai anak dari mertua dari menantu. Itu juga kita jaga peran kita, termasuk juga hidup bertetangga dan seterusnya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya semoga saya berjanjian semua di tahun 2020
depan kita menjadi lebih baik, kita lebih diridhoi, ya Allah lebih menyayangi kita, memberikan rahmatnya kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas ulang-ulang dan khilaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la